keluar rumah di kopi. Nah, kopi. Sebelum opening kita syukur dulu. Oke, welcome back again to Merky Bali channel. Oke, Om Swastiastu Semeton dimanapun kalian berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, guys. Selamat datang di channel Merky Bali. Kembali lagi sama saya Merky Bali dengan di samping saya Hadi Susena. Hadi Susena, salah satu pembuat ogoh-ogoh di daerah Badung, Kuta Utara. Tepatnya di Dalung Banyak Dukung, kalau buat teman-teman kalau belum tahu searchingnya di Google. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pembuatan ogoh-ogoh yang di belakang ini, yang karya dari Bli Hadi ya. Ada 3 ogoh-ogoh, satu yang terbaru, niki tahun 2021. Yang di sampingnya niki 2020 dan sampingnya 2019. Jadi udah lumayan lama yang di jadi ada kanan ragon itu salah satu karya miniatur dari ogoh-ogohnya Bli Keduk ya. Keduk yang mana nih? Yang ini. Ya, Bli Keduk sistemnya. Ya, sistemnya Bli Keduk garage. Enggak Garage. Ya, waktu mau bahasa Inggris. Oke, di sini kita bakalan ngupas tuntas sedikit tentang pembuatan ogoh-ogoh yang di belakang ini. Karya dari Bli Hadi. Namun hanya ogoh-ogoh 3 ogoh-ogoh ini Bli Hadi juga masih punya beberapa ogoh-ogoh yang disimpan rapi di gudangnya. Mungkin next time kita bakalan kulik-kulik gudangnya Bli Hadi atau ntar mungkin ya kita lihat aja. Tetap stay tune di channel Merky Bali. Oke. Di sini kita bakalan kayaknya kalau kita kupas tuntas ketiganya sih lumayan lama pakai durasi ya. Oke, kali ini kita bakalan ngupas yang baru aja. Oke, yang di tengah-tengah. Oke, kalau boleh tahu Bli Hadi, tema ogoh-ogoh yang di tengahnya apa ini? Niki Pasu Pipra. Pasu Pipra. Menceritakan apa ini? Menceritakan bagaimana dulu waktu zaman Mahabharata sudah diramalkan bahwa pada zaman kali juga akan terlahir raksasa di keluarga Brahmana untuk mengacaukan orang-orang suci. Maksudnya kan niki ogoh-ogoh niki dia menyamar sebaik mungkin. Menyamar sebaik mungkin. Ya, orang baik untuk mencari perhatian dari orang lain. Jadi niki digambarkan sebagai pedante gitu. Ya, seperti itu ya. Dan tetapi bukan sulingnya. Berarti menyamar gitu. Menyamar. Makanya itu ada 2 buah kapal lagi di sampingnya itu. Niku maksudnya seperti itu sebenarnya wujud asli. Kalau orang bilang kan ini tampak depannya yang kita lihat, bisa kita lihat. Tapi di belakangnya seperti ini. Seram gitu makanya. Seram. Tidak sebaik di depan. Bermuka 2 kayak juga sebenarnya. Bermuka 3 nih. Bermuka 2 biasanya kan depan belakang. Ke samping nih mesti. Oke, jadi niki diambil dari cerita Mahabharata. Dan kitab-kitab yang sudah ya ada ya. Jadi ini kita lihat dengan nama logonya Pasu Pipra 1943 niki sakonya. Sekarang ya benar-benar 1943 yang saking sako masih kadang 1942 dan lebih mudah jadi diingatkan. Jadi ini karya tahun 2021 oleh Bli Hadi. Ya. Kalau yang di samping ini 2020 tahun lalu. Nah,
masih di momen corona. Kalau boleh tahu nih napi judulnya nih kok? Niki Semaranam Kali Sangara. Semaranam Kali Sangara. Semaranam Kali Sangara. sekali. Bosan. Lumayan rumit namanya. Menggambarkan apa ini? Niki kan ceritanya Semaranam Kali Sangara. Semaranam itu kan bakti. Bagaimana cara bakti seseorang Kali Sangara itu Kaliuga. Zaman Kaliuga. Bagaimana baktinya seorang terhadap Tuhan, bukan terhadap Tuhan aja, tapi dengan makhluk hidup lainnya. Zaman Kaliuga. Dari posturnya itu semua menceritakan bagaimana orang di saat ini. Terlihat niku dari bentuk kakinya kalau kalian perhatikan. Jadi niku kayak tapak yoga kan? Kayak tapak yoga, kaki niku ekstrim melipat ke belakang. Aslinya kita sih gini. Tapi yoga di India kan? Yoga di India. Jadi ya terlihat juga dari beberapa ornamen yang ada di kapalnya juga kayak tadi yang di India juga. Oke, dan untuk yang tahun 2019 ya salah satu karya dari Mr. Geduk. Mr. Geduk amburunnya. Oke, ini namanya ini Jero Gede Basur. Jero Gede Basur ya. Jadi sebenarnya ogoh-ogoh ini bisa bergerak ya? Bisa bergerak sama seperti Indonesia. Ya, yang real, yang bignya, yang gedenya. Mungkin namun karena waktu dan kondisi mungkin ntar mungkin di belakang video kalau teman-teman tetap stay tune di video ini kita bakalan lihatin kalian cara menggerakkan ogoh-ogoh ini. Jadi nggak pakai listrik gini ya? Nggak pakai bor. Pakai bor listrik. Bor elektrik. Ya. Yang bisa di. Bener bor apa aja bisa. Bor apa aja bisa. Cuman lebih kalau gininya kalau beli sendiri pakainya yang elektrik karena bisa efisien lah. Nah, di bawah mana aja. Oke, benar-benar. Jadi nggak perlu lagi nyelok-nyelok ke listrik. Oke, kembali ke topik kita ogoh-ogoh yang di tengah. Pasu Pipra. Kalau boleh tahu proses pembuatan ini berapa lama nih? Ini 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulan. Yang lama berarti dia. Ini itu termasuk cepat. Paling cepat daripada yang yang kedua ya. Karena ngejar lomba. Yang juga dapat ceritanya baru-baru di akhir-akhir bulan Desember. Akhir bulan Desember. Jadi Niki karena dikejar juga momentum lomba kan ya. Jadi tapi dengan proses cepat 2 bulan itu menurut yang lama sih kalau dia sendiri orang yang buatnya. Tapi Niki 2 bulan kan. Tapi step by step juga kan. Dari awal pencarian cerita temanya dulu. Ceritanya yang lama kan ceritanya biar tidak salah benar harus berdasarkan sejarahnya. Artinya menggambarkan itu benar-benar seperti yang diceritakan seperti itu ya. Nah, oke. Dan untuk bahan itu bahan biasa seperti logo mini umumnya pada umumnya pakai kertas dasarnya kan pasti besi. Kalau Niki dasar besi juga kan? Besi pakai kertas, plaster, penghalusan baru clay. Clay untuk finishing terakhirnya. Namun sebelum pencat maksudnya. Sebelum pencetan. Jadi rangka terbuat dari besi. Untuk badan anatomi itu di kertasnya, kertas koran, kertas napi kayak kertas koran, artinya bekas lah ya, kalender artinya berbau kan kita ganti kalender ya, berbau kertas. Benar-benar tiap tahun kita ganti kalender kan bisa dapatkan di mana aja kan gitu. Dan juga untuk finishingnya untuk pembentukan itu pakai clay ya. Dan juga pembuatan tapelnya semuanya. Ngomong-ngomong, kalau pembuatan seperti ini beli hadis sendiri apa dibantu sama teman gitu? Yang sendiri ya. Berarti buatnya di rumah sendiri di jam waktu-waktu tertentu artinya lagi senggang benar. Artinya memanfaatkan waktu sambil istirahat sambil gini jalan teman gitu ya. Itu kebetulan di depan tiangkir mainan kopi. Sudah siang deh. Sebetulnya kira ngopi dulu.
Yang belum kopi saya mesti anak sing John. Back to topic ya, kita kembali lagi ke topik ogoh kita. Ini kan proses pembuatan 2 bulan. Bahan-bahan ramah lingkungan, dasar beli pakai besi, Ya. finishing kita pakai clay. Ya, Clay. Untuk pengecatan, kan catatannya ini kayak pokoknya pakai kompresornya. Kebetulan ada di rumah tapi gimana? ada Berarti semua alat ada di rumah. kebetulan adik juga kan ngecat motor. Oh gitu, jadi Pakai alat. sekalian ya, ini dipergunakan juga untuk ogoh kan. Artinya pengaplikasiannya juga sama kan dengan dan mungkin beberapa hal yang Ada beberapa yang pakai cat akrilik. Cat akrilik Ya, yang di untuk bagian di mata gitu, gigi bibirnya, gitu. Detail-detailnya, kuku akrilik itu fungsinya seperti apa sih? Napisan kan? lebih kan pakai kuas nih kan, lebih jangkau yang detailnya. Yang kecil-kecil ya, apalagi di sela-selanya misalnya benar-benar. Kan nggak nyampe. Iya, jadi kayak dasar untuk kayak membuat bayang-bayang ya, benar-benar shadow-shadownya, shadow. Baik, jadi ini kerja sendiri dari finishing dari awal sampai akhir. Untuk support dari keluarga, Ya, rentannya ada support, artinya apapun hobinya bisa diambil positif dan support dari keluarga itu hal yang paling penting ya. Nanti tidak ada rasa canggung lagi artinya. Pokoknya buat artinya tetap memakai waktu yang senggang artinya. Nanti saat kita kerja ya kerja. Kalau kita di rumah, kalau pas ada waktu, wah sambil ngopi. Oke, untuk pembuatan di rumah semua kan? Di rumah. Untuk tapi ini proses paling terumit menurut beli yang pasti dia ada di gelung, karena aslinya dia nggak bisa buat gelung. mungkin kan yang di atasnya Yang pasti cari-cari kan nggak mungkin setiap tahunnya pakai gelung yang sama benar. Apalagi ini sih menggambarkan orang, bukan gimana raksasa. Kalau raksasa kan lain dia gelungannya. Memang untuk menggambarkan seseorang tuh Ya. paling sulit kan. Gimana caranya buat dia biar simple tapi mewah. Dan juga untuk membuat mimiknya, mimik paling gampang. Ya. Artinya di desinya bang aku makannya aku kesedih ya kan. Tidak bisa membaca saru. Ya saru. Oke, dari gelung ya. Untuk aksesoris. Aksesoris ini kalungnya nih. Ya. Untuk kalung-kalungnya buat nih. Buat itu artinya kayak di Mutil. Artinya sambil enggak kita nyambung aja kalau Ribut ada. namanya itu. Dan untuk ini kita lihat kan ada kayak kayu nih. Ini kayu asli tapi Dan Nah. pakai kertas. kertas artinya digulung-gulung Ya. kayak membentuk. Terus untuk gininya dalam kertas mana tapi ada besi tapi Dan kertas aja. kertas mana Biar dia kaku diolesi lempok. oh Ya, lempos oke. kan mengeras gitu. Nanti untuk ini paling riskan juga kan, maksudnya takutnya campuran lagi kalau kita pegang Dan kuat ya. enggak ya lentur juga kan karena ada isi besi dalamnya kan. Sebenarnya bisa diisi kawat. Bisa dikawat. Cuma sama aja kalau memang kena timbuk ya pecah deh. Ya, cuman tetap kan hati-hati. Hati-hati. Oke, ngomong-ngomong Niki kayak Niki kan ada beberapa kayak apa namanya yang berlian. Itu ngomong beli tapi beli ya di toko terdekatnya. Kemudian aksesoris, nggak sebutkan namanya. Jadi di toko terdekat kalian bisa ya. Biasanya Niki kan buat hanya buat ogoh-ogoh kan, buat hiasan apa biasanya? Berlian ini kalau nggak salah pakai baju biasanya. Baju-baju juga ya, artinya kayak baju cewek-cewek juga. Oke, untuk kain? Kainnya biasa gitu, yang di kain mungkin cuma dicat Prada. Oh, dicat Prada untuk membuat garis doang ya. Jadi nggak ditempel atau dijahit doang ya. Dan Ya. polosan. Nah, untuk finishing ini yang dilihat apa beli pakai alat untuk membentuk anatomi ini kok nanti pakai tangan. Dia yang pakai tangan sama alat yang nggak pernah pakai alat, cuma pakai ini lidi. Mungkin kalau mau buat yang lebih detail Lancipin. Kalau mau buat
di kayak tusuk gigi ya, Iya, bentuknya kayak tusuk gigi. Jadi kayak produk-produkan itu tinggal di garis-garis gitu. Kalau mau untuk merasakan dipipihkan deh, Hmm. digepeng gitu. Oh, digepeng. Nah, Soalnya kan yang lihat juga beberapa sosial media juga sekarang banyak yang menjual alatnya. Ya. Kayak untuk menggepeng ada, untuk melancipkan ada, untuk memotong nggak ada kan. sebenarnya lebih baik gitu. Ya, tapi Sambil belajar kan ya. Artinya buatan tangan tuh kadang lebih gimana ya? Lebih nyata jadinya kan. Kesenangan sendiri kembali ya. Kembali kenyamanan. Carilah kenyamanan. Artinya kita harus mencoba boleh, tapi tetap kita berkreasi kan. Pakailah apapun yang ada di rumah. Ya. Tusuk gigi kan liu, ngambil ngajeng bakso itu kan tidak. Jadi mas, angon kayak gogoh, nyak yang ngerti nyak iseng gitu. Oke, jadi alat tradisional maksudnya artinya katik lidi yang bisa didapatkan di mana saja kan. Ngomong-ngomong untuk biaya. Pembuatan satu ogoh-ogoh kalau beli hadis sendiri paling membutuhkan biaya berapa? Sampai enggak 2 juta, 3 juta. Paling besar. Ya, paling besar. Ini kan kebetulan adik kan bisa ngelas. Nah, jadinya agak di bagian pengelasan ini agak minim lah. Paling dia cuma ngabisin 1 jutaan lebih lah. Jutaan. Dan juga beberapa bahan karena masih ada di rumah kan bisa menekan biaya kan. Ya. Alat juga dan untuk pengecara semua itu kan di rumah kan, jadi nggak perlu sewa atau beli lagi gitu kan ya, mumpung udah ada. Nah, dan adabnya itu pun nggak hanya pada saat ada ogoh-ogoh, artinya dipergunakan juga untuk saudara beli buat kerja sebagai cat sepeda motor. Nah, oke. Biaya kan seperti itu. Ngomong-ngomong kalau beli hadi kan bilang tadi itu beli pengkoleksi kan. Jadi kalau ada seorang mungkin kolektor yang ingin membeli ogoh-ogoh beli hadi gimana? Kalau yang koleksi khusus untuk hari yang sendiri ya, memang yang buat untuk yang sendiri, kepuasan tersendiri. Jadinya saya nggak bakal jual beli. Berarti kalau untuk jual sekarang nggak sih ya. Artinya memang ada yang pesan juga yang belum bisa ngambil. Waktu ya. Tetap pekerjaan tuh pakai mood kan kadang-kadang. Ya, moodnya susah dicari. Susah. Memang benar yang sebut mood. Kadang waktu kerja dapat waktu sedikit moodnya ada. Kadang libur 1 hari nggak ada mood, nggak bisa kerja. Ya, benar. Apapun itu pasti kerja pun namanya juga hobi. Ya. Beda kalau pekerjaan kita memang dituntut harus begitu. Ya. Terus kan kadang maunya ndok bayunnya kan tetap harus kerja kan. Ini namanya hobi nggak bisa. Oke. Untuk 2 bulan biaya segitu koleksi. Nah, keluh kesah beli. Ngomong-ngomong ya, artinya sebelum kita bertanya dengan keluh kesah beli, ngomong-ngomong beli pekerjaan beli sekarang tuh kalau boleh tahu? Yang di advokat. Ya. Baru ya. Oh, baru. Artinya di masa pandemi seperti ini sangat terasa kah? Adalah penurunan. Ya. Artinya pekerjaan kan pasti turun lah. Kalau boleh tahu kalau kesah beli selaku salah satu pembuat ogoh-ogoh di masa pandemi ini seperti apa nih? Ya kalau di pandemi ini kan tradisi budaya itu tidak bisa dijalankan, bukan ogoh-ogoh aja kan. Kalau khususnya untuk di ogoh-ogoh kita nggak bisa ke Banjar, nggak bisa mengeluarkan kreasi kita, ada kebiasaannya, setiap tahun sudah biasa dijalankan kan. Nggak hanya di 1 bulan sebelum itu kan, sebelum bulan-bulan itu biasanya kita sambil kerja pas sore kita bisa beraktivitas sama saudara teman gitu kan, untuk membuat salah satunya juga mengajarkan Bali membuat ogoh-ogoh gitu kan di Banjar. Sebenarnya kan ogoh-ogoh itu yang bikin Banjar ini penuh ya, setiap tahunnya pasti teman-teman yang nggak pernah kelihatan dan komunikasi ya, membangun komunikasi juga kan. Artinya sing tren depuk pas momennya depuk ada aja ngodoy ya kan ya, momen kebersamaan. Momen kebersamaan itu hilang pada saat pandemi ini.
untuk ngomong-ngomong kendala pada saat pembuatan ini dan ada nggak kaitannya dengan pandemi ini yang mungkin dari pembuat karena pandemi mungkin karena mau beli bahan tapi untuk bahan tokonya itu ini nggak? Paling di itu ya. Kebetulan juga tokonya kan tutupnya jam 6. Ya, dekat juga kan. Dekat sini. Artinya dia membeli bahan Nggak itu ada ada masalah ya. Cuman sesi kebersamaan aja yang hilang di tahun ini apa dengan tahun lalu karena pandemi seperti ini. Oke. Itulah artinya keluh kesahnya. Tapi tetap semangat ya. Sangat tetap semangat. Buktinya meskipun pandemi, Belia Adi tetap bisa berkarya. Contohnya yang untuk tahun 2021 dan 2019 itu di masa pandemi loh. Artinya meskipun kita nggak bisa buat yang gede, kita bisa buat yang mini. Tetap berkreasi. Contohnya Gogo Mini. Ngomong-ngomong untuk pesan-pesan ya. Kalau Belia punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah yang ingin membuat dan sudah membuat dan sedang proses, mungkin tipsnya buat teman-teman di rumah. Kalau tipsnya sih sebenarnya umumnya ogoh-ogoh itu sama aja. Cuma ada yang masih baru-baru buat, masih belajar. Cuma pesan yang nggak ada yang proses itu instan. Benar. Pertama pasti ogoh-ogoh itu nggak berbentuk dia. Masih kaku lah istilahnya. Masih kaku, artinya proses pembelajaran dari awal tuh ya. Jangan pernah malu untuk mengikuti lomba walaupun merasa ogoh kurang. Tapi dari kekurangan itu yang harus melihat dari yang juara-juara nanti. Dari sana kita bisa introspeksi ya. Oh di sini ogoh yang kurang. Yang dari ogoh 2017 ogoh mini yang baru pertama pada ogoh mini masih kaku. Yang dasar gitu, makanya masih belajar membuat beberapa hal, tapi masih proses tapi berani. Turun aja, nanti di sana kita belajar waktu lomba, lihat juara-juaranya, gimana kekurangan kita, terus berproses, pasti bisa. Intinya jangan pernah bilang kata nggak bisa. Tetap belajar ya, tetap jangan malu untuk bertanya juga kan. Jadi teman-teman kalau punya saudara atau gitu cari gini ya, komennya masukannya. Pasti teman-teman di sana pasti kok ngasih masukan. Cuman masukan itu jangan diambil negatif, positifnya ambil. Nanti kita tahu dari apa kurang kita, terutama pas lomba-lomba itu di sanalah tempatnya kita belajar. Belajar. Jangan pernah melihat juga juara 1, 2, 3. Itu cuma penilaian dari juri aja, tapi tidak secara umum. Ada yang suka, ada yang tidak. Juri pun seperti itu. Punya kesenangan tersendiri. Jadinya kita harus bisa melihat yang mana bagus itu tiru. Walaupun dia tidak juara. Tiru dan kembangkan. Nah kan bilang tiru dan kembangkan. Jangan tiru, jangan montok-montok, kembangkan. Kalau bisa lebih baik lagi. Benar. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau kalian artinya melihat ogoh-ogohnya, denduk, kayak cara ragu band mana harus lebih. Contoh itu dan upgrade, buat yang lebih bagus dari mereka. Nah itu pesan-pesan dari Belia Adi selaku salah satu pembuat ogoh-ogoh. Intinya tetap berusaha, jangan malu bertanya. Tetap keep your spirit, keep your spirit. Ya, jangan lelah untuk belajar. Oke, seperti itulah pesan dan kesan Belia Adi ya. Dan dari Tia sih nggak banyak sih ada. Artinya kalau kalian teman-teman yang di rumah yang belum yang mau tahu detail ogoh-ogohnya, yang udah kasih lihat dari awal video di pertengahan kita sambil ngobrol ini juga yang lihat perlihatkan beberapa detail dari ogoh-ogoh. Nggak hanya satu, ketiga ogoh-ogoh niki. Kalau yang teman-teman mau bertanya, mungkin kalau mau ketemu sama Belia Adi tinggal DM kan. Instagramnya udah yang taruh di bawah. Kalau mau nanya-nanya seputaran ogoh-ogoh mini, proses pembuatan, mungkin dari bahan juga bisa langsung tanya-tanya Belia Adi. Kalau yang dekat-dekat sini mungkin bisa datang sambil berkunjung, sambil ngobrol santai, sambil ngopi. Ngopi ini di Petenis sana. Jadi terbuka untuk teman-teman yang mau belajar kan. Pokoknya saling berbagi. Walaupun pandemi kan kreativitas harus tetap jalan. Iya.
Ya seperti itu obrolan kita yang siang hari ini. Udah nggak gulam gue ini. Obrolan kita siang hari ini intinya tetap berkarya, tetap semangat, tetap belajar, jangan malu bertanya. Yeah. Oke, artinya sekian jam-jam kita Tiang Merki Bali. Kalau ada kata-kata kita yang kurang berkenan bagi teman-teman, mohon dimaklumi, ini konten. Tapi tetap apapun yang Tiang buat, Tiang bertujuan untuk menghibur kalian semua. Nah hanya menghibur, Tiang memberikan edukasi tentang cara pembuatan ogoh-ogoh. Nah hanya di video ini, mungkin next time Tiang bakalan nyari beberapa teman-teman waktu buat berkunjung ke beberapa teman-teman pencinta ogoh-ogoh dan pembuat ogoh-ogoh. Di sana dia bakalan share lagi informasi tentang pembuatan ogoh-ogoh. Tetap stay tune di channel Merki Bali. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yang demen video ini jangan lupa tinggalkan satu like. Yang saya demen cek ke balik ya. Tiang gong hari mereka itu. Tiang ada di sana. Ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, munturin. Ngopi dulu. Alright. Oke, Tan. Inilah salah satu karya dari Biadi. Ini ogoh-ogohnya bergerak menggunakan apa namanya nih, sistem bor elektrik. Nah, cara pengaplikasiannya gimana, Bi? Ini langsung dimasukkan bornya. Langsung pencet aja. Oke, seperti yang kalian lihat, ogoh-ogohnya auto naik. Oke, seperti yang kalian lihat nih, sistemnya kayak gini. Dan penggeraknya dari bor itu sendiri. Dan hasil akhirnya ogoh-ogohnya berdiri kayak gini. Oke, jadi ini berapa gini komponen gini di tengahnya, Bli? Ini pakai ngulat nih. Oh, ngulat. Ya, Oh, ngulat. Sistemnya semua sama, saling dorong kayak. Saling dorong. Ya. Jadi pada saat itu di bawah bergerak, Satu tarikan langsung semua dorong. semua dorong gitu kan. Gini. Kalau kembaliannya kayak gimana nih? Sama? Berarti itu dibalik ya? Ya. Bornya dibalik. Nah. Cek cara rela nih gede itu. Nah, ini penampakannya kalau udah posisi awal. Wih, cek mantap, Leh. Sukses banget, Leh.